Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan trilogi dari Triple X dan sekarang kita masuk ke serial yang terakhir, yaitu Triple X Return of Xander Cage. Tanpa terlalu banyak baceprot di awal, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan kembali agen Gibson yang mendirikan program Triple X. Dia terlihat sedang santuy menikmati sarapannya ditemani Neymar, pesepak bola dari Brazil yang berhasil mencetak 100 gol di umur 20 tahun. You ain't hungry? São 7:30 da manhã. Só shit on the board nobody's ever even seen before. Eu não sou herói, sou jogador de futebol. Tiba-tiba, seorang perampok muncul membawa shotgun. Scene berpindah ke kantor pusat CIA yang berada di New York. Terlihat seorang penyusup masuk, dia bernama Serena. Kemudian, seorang pria bernama Hawk masuk juga melalui lorong lift. Pimpinan CIA yang bernama Jane Merck menunjukkan sebuah alat yang mengakibatkan satelit jatuh dan menewaskan Gibson. Alat itu disebut sebagai kotak Pandora. Can bypass all of them. Crash a satellite out of the sky like a goddamn tactical warhead. Jane mendapatkan alat berbahaya itu dari pelakunya yang dibayar seseorang yang berada di tempat ini. Dia adalah Xiang yang diperankan oleh aktor yaitu Donnie Yen. Saat pergi kabur, seorang agen lainnya yang akan mencegatnya langsung dihajar habis-habisan oleh si Hao. Dan tugas si Neng Serena membuka jalan keluar bagi mereka. Di luar gedung, rekan mereka terakhir adalah Talon yang diperankan oleh Tony Jaa dari Thailand yang sukses dalam film trilogi film Ong Bak. Setelah kejadian tersebut, CIA membutuhkan seorang agen yang mampu menandingi kemampuan para penjahat ini. Lalu, siapakah dia? Dan inilah aktor utamanya, yaitu Xander Cage yang muncul kembali setelah dia menghilang di film sebelumnya. Setelah berhasil mencuri sebuah alat pemancar di atas menara Telkom, Xander kembali melakukan aksi gila di luar nalar. Alat ski salju dia gunakan di hutan belantara. Dia harus mencapai tujuan dalam waktu 10 menit. Dan aksinya berakhir di sebuah rumah gubuk yang dijaga kelompok bersenjata. Ternyata dia mencuri pemancar tersebut untuk menangkap sinyal tayangan sepak bola. Seorang gadis seksoi asal Brazil setia menemani hari-harinya dan mereka pun celepot. Di sebuah pasar, Xander memegang sebuah peta dunia yang sudah begitu banyak dia beri kode merah sebagai tanda bahwa wilayah itu sudah dia kunjungi dan sepertinya tidak ada tempat lagi untuk dia bersembunyi. Pria yang duduk di sampingnya meninggalkan sebuah tas dan dia merasa orang di sekelilingnya bertingkah aneh. Saat dia membuka tasnya, ternyata itu berisi bom dan tiba-tiba pasukan menyergapnya. Ternyata senjata itu tidak berpeluru. Sebelumnya dia sudah pernah mengalami ujian seperti ini dan dia yakin Gibson lah yang mengaturnya.
Di sebuah gereja, Jane menjelaskan apa yang menimpa Gibson dan kelompok yang menerobos masuk ke markas CIA dengan cepat. Mereka seperti hantu karena tidak ada satupun identitas tentang mereka yang ditemukan oleh CIA. It's time to be a patriot. I'm Triple X. Xander Cage akhirnya resmi kembali menjadi agen Triple X. Lalu, dia terbang menuju London menemui seorang wanita aduhai bernama Ainsley, seorang mafia hacker yang beranggotakan wanita-wanita seksoid. Xander meminta informasi tentang kelompok yang sedang dia incar. Dan kali ini, Xander benar-benar menang banyak. Things I do for my country. Dan Xander mendapatkan informasi tentang targetnya yang berada di hutan belantara Filipina. Kembali ke Neng Serena dan Xiang yang sedang berada di pantai pribadinya dengan penjagaan sangat ketat dari anggotanya. Serena kesal karena Xiang bukannya menghancurkan kotak itu, namun malah menyimpannya. Madam Jane membawa Xander terbang menggunakan pesawat khusus. Benar-benar bertaburan wanita cantik, dan kali ini diperkenalkan seorang agen manis lagi bernama Becky Clearidge yang bertugas menggantikan agen Toby di sequel 1 dan keduanya. Jane akan menugaskan beberapa personel militer untuk membantu tugas Xander. Namun Xander menganggap mereka sebagai badut-badut yang tidak becus untuk misi berbahaya ini, dan ini yang dia lakukan. I'm not gonna have clowns watch my back. Xander ternyata punya tim sendiri yang akan dia rekrut. Yang pertama adalah Edelwolf, seorang penembak jitu yang sedang menyelamatkan seekor singa dari para pemburu liar. Dia juga memegang rekor sebagai pemilik tulang patah terbanyak dengan julukan Call of Duty. Yang ketiga adalah Nick Zhou, seorang rapper yang mengaku kencan dengan Taylor Swift dan Lady Gaga di waktu yang sama. Xander membawa mereka bertiga untuk ikut dalam misi ini. Tugas mereka adalah membawa kembali kotak Pandoranya. Jane tidak mau menjelaskan apa fungsi alat tersebut karena itu sangat rahasia. Are all my soldiers now. Setelah itu, tugas Becky yang membantu memakaikan baju untuk Xander dan memberikan peralatan tempur dengan teknologi yang sangat modern. Xander memberikan sebagian senjatanya kepada penguasa pulau ini sebagai imbalan dirinya diizinkan untuk berlibur. Ketika Xander dan Nick masuk ke sebuah bar, Edel bertugas mengawasinya dari atas tangkal kalapa. Para ladies dolar kuning menyambut mereka. Xiang yang berada di atas sudah mencium kedatangan mereka. Talon ditugaskannya untuk menghabisi Xander. Edel bersiap dengan senapannya jika hal yang tidak diinginkan cepat terjadi. Xander memilih untuk mengikuti Xiang. Dia disambut oleh Serena yang menuduhnya sebagai agen mata-mata dari MI6. I'd say I'm close enough. I don't believe in good guys. Hingga Xiang datang mengganggu acara mereka. Setelah disuguhkan minuman keras, Xander sengaja membuangnya karena dia teringat pesan Rhoma Irama. Xiang kemudian menunjukkan kotak Pandoranya. Mereka bermain granat aktif yang dilepas pemicunya bagaikan sebuah dadu yang dilempar. Mereka bertiga memperebutkan kotak Pandora itu. 2 grenades. 3 people. Dari atas pohon, Edel sebenarnya dengan mudah bisa menghabisi mereka berdua. Namun, Xander memberinya kode untuk menahan dulu. Dari cerita Xiang, mereka bertiga adalah agen Triple X yang pernah ditugaskan Gibson di waktu dan agenda yang berbeda. Oh shit, he's Triple X. We're all Triple X. Now it's a party. First person to move, first person to die. I moved. Let's do this. Don't move! Hey! Oh, parle-moi, Mule.
Xiang segera pergi dari lokasi itu, sedangkan Xander menghadapi mereka. Xander berhasil menyelamatkan Serena yang hampir menjadi korban. Nick yang sudah terpojok terselamatkan oleh Tennyson yang tetap berada di kapalnya. Xander mengejar Xiang yang melarikan diri menggunakan motor trail modifikasi yang bisa meluncur di permukaan laut. Hingga akhirnya Xander mendapatkan kotak Pandoranya. Tiba-tiba Serena menembak kotaknya karena menurutnya itu yang diinginkan Gibson. Timnya datang dan memberitahu Xander bahwa satelit lain telah jatuh. Xander kemudian mengajak Serena untuk bergabung dengan timnya. Kembali ke pesawat. Tim menyaksikan suara seorang teroris yang meminta imbalan, dan jika tidak, setiap hari akan ada satu satelit yang dijatuhkan hingga tuntutannya terpenuhi. Terungkap, kotak Pandora yang mereka miliki hanyalah sebuah prototipe, dan itu artinya kotak Pandora yang asli masih berada di tangan mereka. Xander meminta rekaman saat kotak Pandora itu dicuri dari tangan Jen. Terlihat hanya seorang pria yang menjadi direktur CIA yang tidak bergeming saat Xiang melancarkan serangan. Giliran Serena yang melacak keberadaan kotak Pandora aslinya yang diketahui berada di Detroit. Benar saja, direktur CIA ini dan komplotannya sedang mempersiapkan kembali serangan selanjutnya untuk menjatuhkan satelit lainnya. Tim bergerak ke sana dan masuk ke sebuah gudang tua untuk dijadikan tempat pengawasan. Sementara itu, Serena dan Xander saling memperlihatkan tato mereka masing-masing dan kisah masa lalu mereka, hingga akhirnya direkrut oleh Gibson menjadi agen Triple X. Becky mendapatkan sinyal titik keberadaan kotak Pandora. Tim pun segera meluncur ke lokasi. Welcome to the moment. Dalam perjalanan, kelompok Xiang yang menginginkan juga barang itu mencoba mendahului mereka. Xander berusaha mengejar Xiang. Sedangkan Serena dikejar oleh si Talon. Waktu mereka semakin terbatas karena direktur CIA akan menjatuhkan kembali satelit. Ketika memasuki gedung, Xander dan Xiang dicegat oleh kelompok penjahat itu. Mereka bekerja sama untuk melumpuhkannya. Gibbons thought you'd be back. Direktur CIA yang muncul langsung menodong mereka. Di saat yang sama, Edel mempersiapkan senjatanya yang menggunakan sensor panas untuk menembak pelaku. Right there. Was there ever a doubt? Tak lama kemudian, Jen dan anak buahnya muncul untuk menangkap Xiang dan membawa kotak Pandoranya. Sementara itu, tim masih berkumpul di markas dan menunggu instruksi selanjutnya dari Xander. Terlihat si Talon dan Hawk ditangkap juga oleh mereka. Saat mereka kembali ke dalam pesawat, Jen mendapat telepon dari seseorang untuk menghapus program Triple X dan menghabisi seluruh agennya. Di saat yang sama, pasukan dikirim untuk menghabisi seluruh tim dari Xander. It's showtime. I guess we're on the same team now. Come on, let's go! Come on! This shit is getting real! Di luar dugaan, Jen langsung menghabisi Xander dengan tangannya sendiri. Rupanya, Xander masih hidup karena dia adalah aktor utama. Bukan. Dia menggunakan baju anti peluru ciptaan si manis Becky. Serena yang sedang terlibat pertempuran dengan pasukan dihubungi Xander bahwa satelit akan dijatuhkan oleh si Jen tepat di atas kepala mereka. Becky segera bertindak untuk melacak sinyalnya.
Dua aktor yang sebelumnya menjadi musuh kali ini bekerja sama untuk menggagalkan rencana jahat yang dilakukan oleh si Jen dan komplotannya. Dan begitupun dengan si Neng Serena dan Edel. Pilot yang tidak sengaja tertembak membuat pesawat menjadi oleng dan tidak terkendali. Tennyson kembali membuat aksi kocak tapi gila. Dia mau menyerang pasukan dengan tangan kosong yang sudah jelas bersenjata. Situasi belum aman karena terlihat si Jen kembali memegang kotak Pandoranya. Memang tidak cocok untuk memegang senjata karena si manis Becky ini sepertinya lebih cocok memegang pensil alis. Xander akhirnya benar-benar bisa melumpuhkan si Gaijo setelah dia salah memukul dan berakhir diusir dari pesawatnya. Tim sangat tersudut dan kewalahan karena pasukan tambahan didatangkan untuk menghabisi mereka. Tiba-tiba Darius si Triple X kedua muncul membantai pasukan itu. What's up? Darius Stone. Thanks for the assist. X takes care of his own. Di atas pesawat, Jen kembali menodong Xiang. Dia harus melepaskan senjatanya. Namun saat itu juga aksi Jen harus berakhir karena dia terbawa parasut keluar dari pesawat. Xiang segera mengambil kotak Pandoranya. Sementara itu, Xander berbuat nekat untuk menabrakkan pesawat ke arah satelit sebelum mencapai bumi. Dia dan Xiang berhasil mendarat dengan kotak Pandora yang langsung dia injak-injak. Di akhir cerita, Neng Serena dan Mamang Xander pun celepot. Tak ketinggalan aksi Darius yang tadi muncul tiba-tiba menyelamatkan timnya. Mereka pun berkumpul dalam acara pemakaman Gibson yang ternyata masih hidup ditemani si Neymar. See you later, X. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Triple X The Return of Xander Cage ini? Meski dirilis di tahun 2017, uniknya film ini tetap membawa formula yang sama seperti tipikal film-film action tahun 2000-an. Cewek-cewek seksoi, musik hip hop, tato garang, dan adegan action di luar nalar menjadi bumbu andalan Caruso dalam meracik film ini. Filmnya sendiri seakan tidak bisa move on dari kesuksesan seri pertamanya. Mungkin saja ini adalah strategi Caruso untuk membawa penontonnya bernostalgia dengan Triple X tanpa meninggalkan ciri khasnya. Dan tentunya tidak lupa juga dengan Popeye. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.